Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pertarungan dimulai ketika Naruto melancarkan serangan ke arah Ishiki untuk menyelamatkan Kawaki yang sedang diinjak olehnya. Sebelumnya, Naruto sempat dihadang oleh Code yang muncul tiba-tiba. Tanpa banyak berpikir, Naruto langsung masuk ke mode Baryon dan memukul wajah Code dengan kekuatan penuh hingga terpental jauh. Setelah itu, Naruto berusaha menghampiri tubuh Ishiki, tetapi seketika muncul perisai kayu besar yang menghalanginya. Mokuton Jura telah melindungi Ishiki dengan jutsu miliknya. Jura menatap Naruto dan berkata, "Jangan salah paham. Ini bukan karena aku ingin membantu dia sepenuhnya. Anggap saja ini semacam balas budi, tapi aku juga tidak terlalu ikhlas melakukannya." Ishiki hanya melirik sekilas lalu menjawab singkat, "Itu sudah cukup." Kemudian Ishiki mengangkat tubuh Kawaki dengan kekuatan cakranya. Kawaki berusaha melepaskan diri dengan mengaktifkan karma di lengannya, namun Ishiki menekannya menggunakan cakra evolusi terakhir milik Shinju yang tersimpan di dalam tubuhnya. Kekuatan besar itu membuat Ishiki bisa mengeluarkan kubus hitam dan mengurung Kawaki di dalamnya. Meski begitu, Kawaki berhasil keluar dengan cepat. Ia menatap Ishiki dengan tatapan tajam sambil berkata, "Apa kau bercanda? Kau lupa aku juga punya mata Sukuna Hikona." Ishiki tersenyum tipis lalu menjawab, "Aku tahu. Aku hanya ingin melihat seberapa jauh kau bisa mengendalikan mata itu, bocah." Tiba-tiba, Himawari muncul dan meluncurkan biju dama ke arah Ishiki. Ledakannya begitu besar hingga tubuh Ishiki terdorong ke belakang. Dalam posisi itu, Ishiki menendang biju dama ke udara hingga meledak di langit, menyilaukan semua orang. Kawaki mendekati Himawari dan berkata, "Terima kasih, Hima. Kalau kau tidak muncul tadi, mungkin aku sudah jadi abu sekarang." Himawari tersenyum singkat. "Kau tidak perlu berterima kasih. Aku hanya tidak suka melihat orang menginjak kakakku seperti itu." Sementara itu, Ishiki berdiri dengan wajah kesal dan mengumpat pelan. Naruto melangkah maju berdiri di depan Himawari, Kawaki, dan Sarada. Ia berkata dengan nada serius, "Bersiaplah. Pertarungan ini belum berakhir. Dia akan bangkit lagi kapan saja." Dari dalam tubuh Naruto, suara Kurama terdengar, "Tenang saja. Cakraku yang bercampur dengan cakra Himawari sudah cukup stabil. Jadi kali ini kau tidak perlu khawatir akan kehilangan cakra saat masuk ke mode Baryon." Naruto mengangguk kecil dan berkata, "Baiklah. Tapi sebelum aku menyerang lagi, aku ingin melihat sesuatu yang berbeda darinya. Aku sudah bosan bertarung dengan gaya lama yang itu-itu saja." Ishiki menatapnya dengan ekspresi jengkel. Tanpa menjawab, ia mulai menyiapkan serangan. Saat Naruto hendak maju, dua biju dama melesat cepat ke arahnya, berasal dari mata Rinnegan milik Shinju Jura. Namun sebelum sempat mengenai Naruto, kedua biju dama itu tiba-tiba menghilang seolah diserap ke dalam portal. Naruto menoleh cepat ke arah Sarada dan berkata, "Kerja bagus, Sarada. Tapi bukankah matamu masih dalam masa pemulihan?" Sarada menggeleng pelan. "Itu bukan aku, Paman. Aku belum bisa melakukan hal sebesar itu." Beberapa saat kemudian, Orochimaru dan Tobirama muncul dari belakang. Orochimaru berkata sambil tersenyum tipis, "Kami berhasil memunculkannya, Naruto." Naruto terkejut dan menatap mereka. Sebelum sempat bertanya, Obito muncul di sisi Orochimaru melalui teknik Kamui-nya. Obito menatap Naruto dan berkata, "Itu teknikku, Naruto. Untung aku datang tepat waktu. Aku langsung memindahkan serangan itu ke dimensiku sebelum sempat meledak di sini." Naruto tampak lega dan berkata, "Obito, senang sekali melihatmu lagi, meski kau muncul dengan tubuh Edo Tensei." Jura yang melihat kedatangan mereka mendengus kesal. Orochimaru memang selalu merepotkan. Dia tidak pernah kapok menghidupkan orang-orang mati. Obito berdiri di samping Naruto dan menatapnya dengan bangga. "Kau benar-benar telah tumbuh jauh, Naruto. Cakra Kyuubi di tubuhmu terasa sangat berbeda sekarang. Aku hampir tidak mengenalinya." Naruto tersenyum kecil lalu menjawab, "Banyak hal berubah sejak Perang Dunia Ninja berakhir. Bahkan Kurama sempat mati 3 tahun lalu." Obito tampak kaget. "Apa? Kurama mati? Bagaimana bisa?" Naruto menghela napas lalu berkata, "Musuh yang kau lihat sekarang, Ishiki, dialah penyebabnya. Aku terpaksa menggunakan mode Baryon waktu itu. Tapi akhirnya aku tahu kalau biju tidak benar-benar mati. Mereka bisa bereinkarnasi. Sekarang aku bisa menggunakan kekuatan ini tanpa harus kehilangan nyawaku lagi." Ishiki yang mendengar percakapan itu tampak muak. "Cukup sudah. Hentikan obrolan kalian dan mari kita selesaikan semuanya sekarang juga," katanya sambil meluncurkan besi hitam ke arah Naruto. Namun Naruto menangkapnya dengan tangan kosong. Ishiki berusaha memukul, tapi serangannya ditahan. Ia lalu menendang ke arah Obito,
tapi terkejut karena kakinya menembus tubuh Obito tanpa efek. "Apa-apaan ini?" kata Ishiki kaget. Obito menatapnya dingin. "Saran dariku, pelajari dulu lawanmu sebelum menyerang secara membabi buta." Ia lalu mencoba menyerap Ishiki dengan kamui, namun Ishiki langsung mengecilkan tubuhnya dan melarikan diri. Obito menarik napas dalam dan berkata, "Naruto, jelaskan padaku, apa saja kemampuan orang ini? Aku belum pernah melihat seseorang menghilang secepat itu, bahkan saat aku melawan ayahmu dulu." Belum sempat Naruto menjawab, seseorang muncul di hadapan mereka, Kashin Koji. Obito menatapnya lekat-lekat dan bergumam dalam hati, "Tidak mungkin, wajahnya, dia terlihat seperti seseorang yang kukenal." Naruto juga sempat berpikir hal yang sama, meski topeng Koji membuatnya ragu. Koji mendekat dan menjelaskan kemampuan Ishiki serta Shinju dengan tenang dan rinci. Setelah ia selesai, Koji memanggil nama Obito secara langsung, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Obito sedikit terdiam namun akhirnya berkata, "Terima kasih atas penjelasanmu. Sekarang aku mengerti situasinya." Tobirama lalu menambahkan, "Kalau begitu, kita bisa menggunakan taktik dengan memanfaatkan kemampuan kamui milik Obito. Dengan itu, kita bisa menekan pergerakan Ishiki." Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di depan rumah Naruto, Minato, Itachi, dan Daemon baru saja berhasil menenangkan Sumiaka. Minato menggunakan teknik penyegelan yang diajarkan Kushina untuk menghentikan amukan Sumiaka. Setelah itu ia berkata, "Kita sudah selesai di sini. Sekarang kita hanya perlu menunggu saat ketika Naruto berhasil mematikan jutsu Shinju yang mempengaruhi para warga Konoha." Itachi menatap Minato dan berkata, "Bisakah kau melacak posisi Naruto sekarang? Aku ingin tahu bagaimana keadaannya." Minato mengangguk dan mulai merasakan aliran cakra di udara. Tapi ketika menemukan sumber cakra Naruto, ekspresinya berubah kaget. Ia berbisik, "Ini, cakra Obito. Dia benar-benar kembali." Itachi menatap ke arah medan pertempuran dan berkata dengan nada tenang, "Akhirnya mereka berhasil juga. Itu rencana yang kita bicarakan sebelumnya." Ia menoleh ke Minato dan menambahkan, "Ayo, kita harus segera ke sana. Ini kesempatan untuk menekan kedua musuh itu." Minato mengangguk, lalu berkata, "Kalian berdua pergilah dulu. Aku harus tetap di sini untuk menjaga segel ini agar tidak rusak." Itachi patuh dan segera melangkah pergi, tetapi Daemon menolak. Dengan nada tegas, ia berkata, "Tidak, aku akan tetap di sini bersamamu, Hokage. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian." Minato hanya menatapnya sejenak, lalu menghela napas. "Baiklah, tapi bersiaplah kalau keadaan memburuk," katanya pelan. Sementara itu, di dimensi Shibai, suasananya begitu mencekam. Boruto terlihat kesal karena pedangnya telah menembus tubuh Shibai, tetapi dewa itu malah tertawa kecil. "Kalau kau bisa membunuhku, lakukanlah," ujar Shibai dengan senyum menantang. Boruto memegang pedangnya lebih erat. "Aku akan mencoba sampai berhasil. Aku tidak akan berhenti di sini." Suara guru Shibai terdengar melalui cahaya gelap dari cakra Jougan. "Boruto, mendengar kata-kataku baik-baik. Menyegel Shibai adalah satu-satunya cara yang paling efektif untuk mengalahkannya." Boruto mengangguk pelan dan mengalirkan elemen petir ke pedangnya. Petir itu menyambar kuat hingga menembus tubuh Shibai. Namun, Shibai hanya tersenyum lalu menyerap seluruh petir itu dengan Rinnegan Shinjunya. Ia lalu memadatkan cakra yang diserap menjadi sebuah senjata berbentuk tombak dan mengayunkannya ke arah Boruto. Boruto dengan cepat mengaktifkan Jougan tahap keempat. Dalam sekejap, lubang hitam kecil muncul di udara dan menghancurkan senjata Shibai tersebut. Boruto segera menarik pedangnya, lalu mundur sambil terbang menjauh mendekati Sasuke, yang sebelumnya terlempar keras ke tanah setelah ditendang oleh Shibai. Ia mendarat di samping Sasuke dan segera membantu mengangkat tubuh gurunya itu. "Sensei, aku yakin kita bisa mengalahkannya," ucap Boruto dengan nada penuh keyakinan. Sasuke tersenyum tipis sambil menatap Boruto. "Ya, mungkin saja. Tapi jangan meremehkannya. Tetap waspada dan jangan pernah lengah." Boruto mengangguk dengan serius, "Baik, aku akan berhati-hati." Sementara itu, Shiba, yang berada tak jauh dari mereka, melayang di udara, tampak berpikir keras. Ia memikirkan cara untuk menghentikan gurunya yang kini bersemayam di tubuh Boruto. Dalam benaknya juga terlintas soal Momoshiki yang belum kembali dari masa lalu. Ia berusaha menghubunginya untuk menormalkan waktu di sana, tetapi tak mendapat respons. Hal itu membuat Shibai kehilangan fokus sejenak. Eida yang sedang memantau semuanya dari Konoha melalui kekuatan Senrigannya langsung menyadari perubahan itu. Ia segera menghubungi Boruto lewat saluran komunikasi kecil melalui Koji. "Boruto, ini aku, Eida. Aku bisa melihat sesuatu." Shibai tampak cemas karena Momoshiki belum kembali dari masa lalu. Bukankah sebelumnya dia pernah bilang kalau waktu tertulis ulang, semua orang di sini akan lenyap?
Boruto terdiam beberapa detik, matanya melebar karena terkejut. Jadi, kalau waktu berubah, kita semua akan mati? Eida menjawab, benar. Dan itu bisa terjadi dalam beberapa jam ke depan. Guru Shibai yang juga mendengar pesan itu kemudian berkata melalui Boruto, kau bisa pergi ke masa lalu untuk menjemput Momoshiki. Itulah jalan keluarnya. Namun Boruto menggeleng pelan. Tidak, kalau aku pergi, siapa yang akan melindungi kalian di sini? Ketika aku kembali nanti, bisa saja kalian semua sudah terbunuh olehnya. Suara guru itu kembali terdengar, Boruto, kau harus mengambil keputusan sekarang. Boruto menggigit bibirnya, kebingungan. Ia tahu apapun pilihannya, akan selalu ada risiko besar. Adegan kemudian berganti ke masa lalu. Di sana, ayah Momoshiki baru saja siuman. Di depannya berdiri Shibai versi masa lalu bersama Kinshiki. Shibai berkata dengan heran, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Kau muncul begitu saja, dalam keadaan tak sadarkan diri, dan dibawa oleh seseorang yang tidak kukenal. Ayah Momoshiki yang masih terbaring menjawab pelan, aku datang dari masa depan. Aku mengejar seseorang, manusia dan juga Otsutsuki, yang ternyata adalah putraku sendiri. Kinshiki menatap Shibai dengan terkejut. Jadi orang yang kita kejar itu Tuan Pangeran Momoshiki dari masa depan, katanya. Pantas saja cakranya terasa begitu familiar. Dia bahkan membuatku tidak berdaya. Shibai terdiam sesaat, lalu berkata, jadi waktu benar-benar telah berjalan sejauh itu, putramu datang dari masa depan. Ketika mereka berbicara, Momoshiki versi kecil yang baru berusia 7 tahun tiba-tiba muncul dan bertanya polos, apa yang kalian bicarakan? Kinshiki dengan lembut menahan bahunya. Tidak ada, Tuan Muda. Pergilah berlatih dulu. Kau akan tahu semuanya saat waktunya tiba. Ia menatap Momoshiki kecil itu dengan bangga, lalu membawanya pergi. Setelah itu, Kinshiki kembali ke tempat Shibai dan ayah Momoshiki. Shibai menatap ayah Momo dengan serius. Ceritakan lebih banyak. Mengapa putramu dari masa depan datang ke sini bersama manusia? Ayah Momoshiki menjawab, karena ada kekacauan besar di masa depan dan semua itu terjadi karena dirimu. Shibai menatapnya dengan kaget. Apa maksudmu? Jangan mengada-ada. Ayah Momoshiki membalas dengan nada tegas, aku tidak berbohong. Aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Kau berubah menjadi jahat dan menghancurkan dunia. Shibai terlihat ragu, lalu bertanya, dan siapa yang melawanku di masa depan itu? Ayah Momo menjawab, Boruto dan juga Kaguya. Dia ada di sana dan membantu mereka melawanmu. Shibai terdiam lama. Kaguya? Jadi ramalan guru itu salah. Baiklah, Kinshiki, kumpulkan kembali pasukanmu. Gunakan cakra ini untuk menemukan Momoshiki yang masih bersembunyi di planet bumi. Ayah Momoshiki terkejut mendengar itu. Jadi, Momoshiki versi masa depan masih hidup di masa ini, gumamnya pelan. Kembali ke masa kini, di desa Sunagakure, situasi juga semakin parah. Shukaku berdiri di depan bayangan Hagoromo, napasnya berat. Kakek, kita tidak bisa hanya diam. Warga desa satu persatu tewas karena cakra mereka diserap oleh akar pohon cakra itu. Apa yang harus kulakukan? Katanya cemas. Hagoromo menatapnya dengan tenang, tetapi sorot matanya tampak prihatin, seolah tahu bahwa badai besar baru saja dimulai. Bayangan Hagoromo menatap Shukaku dan menjawab dengan suara tenang. Tentang hal itu, sebenarnya kunci dari semua masalah ini ada pada Shinjujura. Dialah yang menanam akar pohon cakra di seluruh tanah di bumi. Saat ini Naruto dan yang lainnya sedang berusaha melawannya. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan serius, tugas kita sekarang adalah memperlambat penyerapan cakra dari akar-akar itu. Karena itulah aku menyebarkan kekuatanku ke seluruh desa shinobi. Aku ingin membantu menahan laju penyebarannya, Shukaku. Setelah berkata demikian, Hagoromo memusatkan pikirannya ke tubuh aslinya yang berada di Konoha. Ia mulai mengaktifkan sebuah jutsu pemicu agar akar pohon cakra yang berada jauh di bawah tanah bisa terangkat ke permukaan. Namun begitu jutsu itu aktif, Hagoromo tampak terkejut. Akar pohon yang muncul ternyata sangat besar dan langsung menghancurkan beberapa rumah warga Konoha. Ledakan tanah dan reruntuhan membuat Naruto serta para shinobi lain yang sedang bertarung di sana terperanjat. Naruto menatap akar raksasa itu dengan kaget. Apa-apaan ini? Dari mana datangnya akar sebesar itu? Serunya. Namun sebelum sempat ia bergerak, Shinjujura dengan cepat mengikat tubuh Naruto menggunakan Mokuton. Akhirnya aku mendapatkanmu, dasar keras kepala, kata Jura dengan nada puas. Naruto berusaha melawan lilitan kayu itu sambil berteriak, lepaskan aku, Jura. Tapi jurus Mokuton Jura begitu kuat hingga tubuh Naruto mulai terserap ke dalam matanya. Melihat itu, Sarada segera bertindak. Ia mengaktifkan Mangekyo Sharingan dan membuka sebuah portal hitam di udara.
Tidak semudah itu, teriaknya. Portal itu menebas akar kayu Jura hingga terputus. Obito yang melihat kemampuan Sarada itu tampak terkejut. Gadis itu, dia menggunakan Sharingan, ucap Obito pelan, matanya membesar karena tak menyangka. Naruto yang akhirnya bebas segera berbalik dan menghantam Jura dengan rasengan penuh kekuatan. Tapi tiba-tiba dari tubuh Jura keluar tangan lain yang tampak berasal dari Shinju Hidari. Hidari menahan serangan itu dengan mudah lalu berkata, "Jura, kau terlalu lama melawan mereka." Pertempuran ini sudah berlangsung berjam-jam. Hidari pun keluar sepenuhnya dari tubuh Jura dan berdiri di sampingnya. Ia mendorong Naruto ke belakang dengan kekuatan besar hingga Naruto hampir jatuh. Kini dua Shinju itu berdiri sejajar di depan para shinobi. Obito melangkah ke arah Sarada dan bertanya dengan nada heran, "Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau punya mata Sharingan?" Sebelum Sarada sempat menjawab, Orochimaru yang berdiri di belakangnya berkata, "Dia anak Uchiha Sasuke." Aku terkesan, karena kekuatan matanya hampir mirip dengan milikmu, Obito. Tapi ada perbedaan kecil, lubang hitam yang ia ciptakan bukan hanya menyerap objek, tapi juga bisa menghancurkannya sepenuhnya. Obito hanya diam, menatap Sarada dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Naruto menoleh ke Sarada dan berkata dengan tulus, "Terima kasih, Sarada. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah terserap oleh Jura." Setelah itu, ia menghubungi Eida lewat komunikasi cakra. "Eida, apa yang dilakukan Hagoromo di sana?" Akar-akar ini muncul begitu tiba-tiba. Namun tak ada jawaban. Eida saat itu sedang berbicara dengan Boruto di dimensi Shibai. Beberapa saat kemudian, Itachi tiba di lokasi pertarungan. Ia mendengar pertanyaan Naruto dan langsung menjawab, "Hagoromo mencoba mengeluarkan akar pohon cakra dari bawah tanah, tapi ukurannya terlalu besar. Rumah-rumah di Konoha hancur karenanya." Naruto terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. "Begitu, jadi itu penyebabnya." Ketika Itachi dan Obito akhirnya saling menatap, keduanya terdiam. Mereka terakhir bertemu saat sama-sama berada di Akatsuki, tapi kali ini Obito sudah tanpa topeng. Itachi menatapnya dengan raut heran. "Jadi, kau sebenarnya bukan Madara," katanya pelan. Obito tersenyum samar. "Ya, maaf karena dulu aku menipumu," jawabnya dengan nada tenang. Namun sebelum pembicaraan mereka bisa berlanjut, Ishiki kembali menyerang, dan tiba-tiba Dewa Kematian Shikifujin muncul lagi. Kali ini wujud Shinigami terlihat berbeda. Ia membawa pisau tajam lain, berbeda dari yang pernah disegel oleh Orochimaru. Orochimaru yang melihatnya langsung menyadari ada yang aneh. "Tunggu. Ishiki tidak seharusnya bisa memanggil Shinigami. Jadi bagaimana dia melakukannya?" gumamnya. Ia segera mengaktifkan jutsu deteksi spiritual yang dulu dipelajarinya dari Minato. Begitu jutsu itu aktif, Orochimaru merasakan keberadaan Shikifujin bergerak cepat, mengincar dua orang, Obito dan Himawari. Wajah Orochimaru langsung tegang. Ishiki menargetkan mereka berdua. Obito karena tubuhnya bisa menembus serangan fisik, dan Himawari, karena kekuatannya yang masih tersembunyi. Ia segera menghunus pedangnya dan menahan serangan pisau Shinigami, tapi kekuatannya terlalu besar. Orochimaru terpental keras ke belakang, membuat semua orang terkejut. Naruto menatap sosok itu dengan serius. "Itu, pasti Dewa Kematian Shikifujin," katanya pelan namun penuh kewaspadaan. Sementara itu, Itachi menggendong Himawari dan mengeluarkan jurus api untuk menyerang Shinigami. Api itu tidak menimbulkan luka, tapi cukup membuat penglihatan Shinigami terganggu. Obito yang melihat kesempatan itu langsung maju, tanpa peduli pada bahaya. Ia melesat cepat ke arah Jura dan Ishiki. "Kalau aku harus jatuh, aku akan pastikan mereka ikut bersamaku," gumamnya. Ketiganya bertarung dalam jarak dekat. Jura tampak kaget karena serangannya menembus tubuh Obito tanpa efek. Obito menendang mereka bertiga sekaligus, membuat Jura, Hidari, dan Ishiki terhempas ke arah berbeda. Naruto memanfaatkan celah itu dan berlari sambil membentuk rasengan di tangannya, menyerang Ishiki yang masih terhuyung. Di sisi lain, di dimensi Shibai, Madara berbicara dengan Boruto. "Boruto, dengarkan aku baik-baik. Jika kau benar-benar ingin membawa Momoshiki kembali, pergilah ke masa lalu. Kami akan menahan Shibai di sini sebisanya." Boruto menatap Madara dengan ragu. "Tapi kalau aku pergi, kalian semua bisa terbunuh. Aku tidak bisa meninggalkan kalian begitu saja." Madara menjawab dengan tenang, "Kalau Momoshiki gagal memperbaiki sejarah, maka waktu akan ditulis ulang. Dalam beberapa jam, kita semua akan lenyap dari sejarah. Jadi keputusan ada di tanganmu." Boruto mengepalkan tangannya, wajahnya penuh kebimbangan. "Kenapa aku harus memilih di antara dua hal yang sama-sama buruk? Aku tidak mau kehilangan siapapun," katanya dengan nada putus asa. Ia kemudian terbang cepat menyerang Shibai, mengeluarkan energi Jougan dari tubuhnya. Serangan itu ditahan Shibai dengan mudah.
Boruto menatapnya dan bertanya keras, apa sebenarnya tujuanmu, Shibai? Kalau kau ingin memusnahkan manusia, apa yang akan kau dapat setelah semuanya hancur? Sebelum Shibai sempat menjawab, suara guru Shibai terdengar melalui mata Jougan Boruto. Boruto, sekarang aku akan mengaktifkan kekuatan tertinggiku. Sekejap kemudian, cahaya terang keluar dari tubuh Boruto, menyelimuti seluruh bumi. Suara sang guru kembali terdengar, waktu telah kuperlambat. 1 detik di dunia ini sekarang sama seperti 24 jam bagi kita. Gunakan waktu ini untuk membuat keputusanmu, Boruto. Shibai yang melihat itu hanya mendengus kesal. Matanya menyipit tajam menatap Boruto yang kini dikelilingi cahaya biru yang bergetar kuat. Lalu adegan berpindah saat Boruto memberi perintah kepada Madara agar mengawasi Naruto yang saat itu berada di desa Amegakure. Ia merasa khawatir karena Naruto harus bertarung sendirian melawan Ishiki dan Jura. 2 lawan 1 jelas berbahaya, sehingga Boruto tidak bisa tenang. Setelah menyampaikan hal itu kepada Madara, Boruto menghentikan komunikasi pikirannya dan kembali bertarung bersama Dewa Otsutsuki di bulan, di mana Sasuke juga ikut membantu. Sementara itu, Madara yang berada di desa Konoha tampak gelisah memikirkan keadaan Naruto. Ia belum sempat menyusun strategi ketika tiba-tiba muncul serangan mendadak. Shibai mendekat dengan sangat cepat dan menendang ke arah wajah Madara dengan kedua kakinya. Namun, Hashirama yang berada di samping langsung bergerak cepat. Ia menciptakan dinding kayu yang muncul dari bawah tanah untuk menahan serangan itu. Tendangan Shibai akhirnya menghantam dinding kayu tebal tersebut. Kakinya bahkan sempat terjebak di dalam kayu itu. Hashirama kemudian memperkuat kayunya dan membuatnya semakin tajam sehingga kaki Shibai terhimpit. Shibai berusaha melepaskan diri, tetapi kayu itu terlalu kuat. Ia akhirnya mengeluarkan energi buah cakra dari kakinya. Kristal es terbentuk melapisi kedua kakinya, lalu membesar hingga sebesar tubuh biju. Kayu milik Hashirama pun hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, Shibai mengaktifkan mode buah cakra. Ia bergerak seperti kilat, muncul tepat di depan Hashirama, lalu mencengkeram lehernya dan mengangkatnya ke udara. Hashirama terlempar tinggi, dan sebelum sempat jatuh, Shibai terbang ke arahnya. Ia menendang perut Hashirama dengan lututnya, membuat tubuh Hashirama semakin melayang ke langit. Shibai lalu memanggil petir besar dan menghempaskannya ke Hashirama. Hashirama jatuh tersambar petir, dan sebelum menyentuh tanah, ia kembali ditendang oleh Shibai hingga tubuhnya menghantam bumi seperti meteor. Melihat itu, Madara segera berusaha menyelamatkan Hashirama dan Might Guy. Tetapi Shibai muncul kembali dalam 1 detik, padahal sebelumnya ia masih di atas langit. Madara terkejut dan berkata, "Apa? Gerakannya cepat sekali." Dalam hitungan detik, Shibai menendang paha Madara hingga ia terlempar bersama Obito. Might Guy mencoba bangkit. Ia langsung mengeluarkan jurus Shimon dengan naga biru yang melesat sangat cepat. Namun, Shibai mampu menghindar dengan mudah dan muncul di belakang Might Guy. Ia mencengkeram baju Might Guy dari belakang, lalu terbang sambil menyeretnya di daratan sebelum melemparkannya ke udara. Shibai berucap lantang, "Shinjutsu Chibaku Tensei." Tanah bergetar, lalu formasi Chibaku Tensei muncul dan membentuk segel besar di udara. Might Guy dan Hashirama akhirnya terjebak di dalam segel itu. Shibai menatap mereka dengan dingin sambil berkata, "Dasar serangga. Aku kira Dewa Shinobi seperti Hashirama akan jauh lebih kuat. Ternyata aku salah menilai. Jadi, siapa lagi yang mau maju sekarang? Cepatlah keluar." Dasar menyebalkan. Madara dan Obito yang sempat terlempar benar-benar terkejut. Mereka menyadari Shibai kini menggunakan mode buah cakra dari planet bumi, kekuatan yang sangat sulit ditandingi. Obito berkata dengan wajah tegang, "Aku tidak menyangka Hashirama dan Might Guy bisa dikalahkan secepat itu. Apa sebenarnya yang Shibai lakukan? Kenapa dia jadi brutal seperti ini?" Madara menghela napas lalu menjawab, "Momoshiki pernah mengatakan, Shibai adalah Otsutsuki yang sangat ahli dalam pengamatan. Ia menggunakan Senrigan dan bahkan bisa melihat masa depan. Shibai tidak pernah bertarung sembarangan. Ia tidak akan mengeluarkan seluruh kekuatannya tanpa alasan. Semua langkahnya selalu sesuai dengan analisa yang ia buat berdasarkan apa yang ia lihat di masa depan." Obito terlihat kebingungan lalu menimpali. "Tapi Madara, itu tidak masuk akal. Kalau Shibai memang punya kekuatan sehebat itu, kenapa dari awal dia tidak menghabisi kita? Kalau benar ia bisa menghancurkan bumi dengan sekali gerakan, kenapa dia menahan diri? Bahkan sebelumnya kita sempat bertarung imbang dengannya. Itu membuatku ragu."
Madara tertawa kecil lalu berkata, "Analismu tidak sebaik Sasuke, Obito. Sebenarnya Shibai bisa saja membunuh kita sejak awal. Bahkan kalau dia mau, dengan sekali gerakan, planet ini bisa hancur. Tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena kalau dia menggunakan kekuatan sebesar itu, energinya akan berkurang drastis. Shibai tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Ia tahu leluhur Momoshiki akan datang. Bayangkan, jika bumi hancur dalam keadaan Shibai melemah, maka leluhur Momoshiki akan dengan mudah membunuhnya. Lalu Boruto bisa melakukan negosiasi tertentu agar shinobi dihidupkan kembali. Itu berarti Shibai kalah. Jadi sejak awal dia menahan diri. Pertarungan yang kita anggap serius ini sebenarnya hanyalah cara Shibai mengulur waktu demi menghadapi takdir yang ia sudah lihat." Obito akhirnya mulai mengerti. Ia mengangguk pelan lalu berkata, "Kalau begitu, artinya kita memang sedang dipermainkan olehnya. Dia tahu semua yang akan terjadi, dan kita hanya mengikuti alur yang sudah dia rencanakan. Tapi Madara, kenapa waktu itu Shibai terlihat terkejut saat mendengar tentang leluhur Momoshiki? Bukankah itu berarti dia tidak tahu?" Madara menggeleng lalu menjawab, "Tidak, itu hanya pura-pura. Shibai sebenarnya sudah tahu sejak lama bahwa leluhur Momoshiki akan datang. Ekspresi terkejutnya hanya permainan agar kita mengira dia cemas. Padahal kenyataannya, dia justru menunggu kedatangannya dengan sengaja." Obito menatap Madara dengan serius dan berkata, "Kalau begitu, kita harus membuat Shibai mati secepat mungkin. Kalau tidak, semuanya akan semakin sulit." Madara mengangguk tanda setuju. Tepat pada saat itu, Orochimaru tiba-tiba muncul di dekat mereka. Madara menoleh dan berkata, "Kau akhirnya datang juga, ular. Dari mana saja kau?" "Lihat keadaan Hashirama dan Mike Guy, sangat buruk." Orochimaru menjawab, "Maafkan aku. Saat Shibai membangkitkan besi hitam di seluruh wilayah, aku berhasil menyelamatkan Hashirama dan Mike Guy sebentar. Kami sempat membuat rencana lain. Aku bahkan berusaha memanggil Edo Tensei ayahmu dan ayah Hashirama. Tapi Shibai ternyata sudah mengirimkan kloningannya ke tempatku, sehingga aku gagal memanggil mereka." Obito kaget dan berkata, "Apa? Jadi Shibai bahkan tahu keberadaanmu sejak awal?" Orochimaru mulai berbicara dengan nada tenang, meski wajahnya menahan tawa kecil. "Ya, benar. Dia terlihat polos, tetapi sebenarnya Shibai tahu segalanya. Itu yang membuatku merinding, Obito. Dia benar-benar bukan lawan yang bisa dianggap remeh." Madara menatap Orochimaru dengan tajam. "Jadi, kau berencana membangkitkan ayahku dan ayah Hashirama? Dari mana kau mendapatkan sel mereka? Berani sekali kau melakukannya, Orochimaru. Kau sungguh kurang ajar." Orochimaru malah tertawa pelan, seolah tidak terganggu oleh kemarahan Madara. "Tenanglah, Madara. Kau selalu mudah marah, padahal kau sudah mengenalku sejak lama. Aku ini Orochimaru, salah satu Sannin legendaris. Aku bisa melakukan apa saja selama aku punya bahan dan prosedurnya. Jadi, kenapa kau masih terkejut?" Madara mengepalkan tangannya, lalu bertanya dengan nada rendah namun penuh tekanan. "Sejak kapan kau mendapatkan sel ayahku? Katakan yang sebenarnya." Orochimaru menjawab dengan nada lebih serius. "Sejak desa lamamu dihancurkan dan kemudian wilayah itu menjadi bagian dari Konoha, aku menemukan reruntuhan gua klan Uchiha. Di sana, aku mendapati jasad ayahmu yang dimakamkan. Jika kau tidak setuju, tidak masalah, aku bisa membatalkan rencana ini. Tapi Hashirama sudah memberiku izin. Berbeda denganmu, Madara." Madara menatapnya tajam lalu berkata pelan, "Kalau begitu, di mana jasad ayahku sekarang?" Orochimaru menjawab sambil menyilangkan tangannya. "Untuk sekarang aku belum bisa membangkitkannya. Kloningan Shibai sudah menahannya di bawah tanah dengan segel. Aku butuh waktu lebih lama untuk membebaskannya." Di saat mereka berbicara, Shibai hanya melayang di udara. Kakinya bersila, tubuhnya dikelilingi bola-bola hitam Budodama, dan tongkat hitam di tangannya bersinar dengan aura petir Shinjutsu. Ia mendengarkan percakapan mereka dengan tenang, lalu berkata dengan suara dalam, "Dari semua pembicaraan kalian sejak tadi, aku semakin paham satu hal. Uchiha Madara, analisamu berbahaya, sama seperti Sasuke dan Boruto.
Kalian memang bisa melihat hal-hal yang tidak dipahami orang lain. Ya, benar, aku selama ini hanya menunda waktu. Aku tidak pernah menggunakan seluruh kekuatanku. Kalau aku mau, sekarang juga aku bisa menghabisi kalian. Aku hanya perlu mengeluarkan kekuatan terbesarku. Tapi jika aku melakukannya, tenagaku akan terkuras, dan aku tidak bisa mengabaikan apa yang akan terjadi di masa depan. Shibai perlahan menurunkan kakinya dari posisi melayang. Ia berdiri tegak layaknya seorang pendeta, lalu mengangkat tongkat hitamnya. Lihatlah dengan baik. Kalau aku ingin, dengan sekali benturan tongkat ini saja aku bisa membelah desa Konoha. Shibai lalu membenturkan tongkatnya ke tanah. Seketika bumi bergetar, dan tanah Konoha terbelah panjang hingga ratusan meter. Madara dan Obito buru-buru menarik Orochimaru, terbang menjauhi retakan itu. Shibai tersenyum tipis. Luar biasa, bukan? Tapi lihat, Madara, coba aktifkan Rinneganmu dan perhatikan cakraku. Sejak aku membelah tanah barusan, cakraku berkurang cukup banyak. Jika aku terus melakukan ini, aku bisa kehabisan tenaga. Saat itulah leluhur Momoshiki datang, dan aku akan kewalahan. Kau benar-benar hebat, Madara. Aku tidak menyangka analisismu bisa sejauh ini. Madara menoleh pada Obito dan berkata, "Kau dengar itu, Obito? Apa yang kukatakan memang benar." Sejak awal, Shibai hanya mempermainkan kita sambil menunggu takdir yang dia lihat. Obito mengerutkan kening. Takdir apa yang dia lihat? Kenapa dia begitu menahan kekuatannya? Apa sebenarnya yang dia tunggu? Madara menjawab dengan nada datar. Hanya Shibai, Koji, dan para dewa Otsutsuki yang tahu jawabannya. Mungkin Jogan tingkat kelima bisa melihat hal yang sama. Tapi kita tidak. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya bertarung habis-habisan melawannya, meski dia tidak pernah serius menghadapi kita. Tiba-tiba, Hakuji Sanin muncul di dekat mereka. Ia sedikit terengah, lalu berkata, "Maaf aku terlambat. Aku butuh waktu untuk beregenerasi di Gua Ryuchi. Tapi sekarang aku sudah menghubungi Gamamaru. Mungkin dia akan segera datang membantu. Menurut kalian, apakah Gamamaru masih punya kekuatan besar? Karena menurutku, meski tubuhnya sudah tua, dia masih menyimpan kekuatan tersembunyi. Aku yakin dia bisa memberi kejutan besar nanti." Shibai menoleh pada Hakuji Sanin. "Jadi kau ingin membawa Gamamaru si kata tua itu? Menurutmu itu bisa membuatku mati? Jangan mimpi. Itu mustahil." Shibai mulai terlihat jenuh. Ia terus menahan diri, tidak pernah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dalam hatinya, ia ingin sekali menghabisi Madara dan yang lain dengan cepat. Tapi ia sadar, jika ia memaksakan diri, kekuatannya akan turun, dan itu bisa berbahaya bagi dirinya sendiri ketika takdir yang dia lihat benar-benar terjadi. Tak lama, dari arah barat muncul aura besar. Kurama melesat dengan tubuh yang kini memiliki 3 kepala. Ia mengeluarkan Rikudo Biju Udama dari setiap mulutnya. Suara amukan Kurama menggema, lalu bola cakra raksasa itu ditembakkan ke arah Shibai, Ishiki, dan Jura. Namun Shibai hanya mengangkat satu jari. Dengan mudah, ia menepi serangan besar itu. Biju Udama terpental tinggi ke langit dan meledak di udara. Shibai lalu menatap ke bawah dan berkata, "Hokage ke-7, kenapa kau datang ke sini?" Naruto menonaktifkan mode Kurama, lalu turun ke tanah. Ia menjawab dengan nada tegas, "Tanyakan pada Ishiki dan Jura. Mereka yang kabur ke sini, bukan aku." Madara memperhatikan Naruto dengan seksama. Aura cakra para biju menyelimuti tubuh Naruto dengan sangat kuat. Madara bisa merasakan kekuatan itu begitu menekan, sampai membuat Orochimaru pusing hanya dengan melihatnya. Obito berkata pelan, seolah tak percaya. "Naruto, kau sudah jauh berbeda dari dulu, sejak pertama kali kita bertarung. Sekarang kau benar-benar seperti dewa." Naruto menatap dingin dan berkata singkat, "Jangan banyak bicara. Lebih baik bantu aku sekarang, Obito, kalian semua." Naruto kemudian menengadah ke langit, melihat segel Chibaku Tensei raksasa yang hampir menutupi setengah langit. Ia bergumam, "Itu segel Chibaku, siapa yang melakukannya?" Madara menjawab dengan wajah serius, "Itu Shibai. Dia sudah menyegel Hashirama dan Mike Gai di dalamnya. Tapi itu bukan masalah utama. Naruto,
Apakah kau menyadari sesuatu? Naruto menatap ke lingkaran Chibaku Tensei yang terus membesar dan berkata dengan tenang tetapi serius, "Ya, aku menyadarinya." Segel Chibaku Tensei ini ukurannya terus bertambah sedikit demi sedikit. Menurut pengamatanku, jika ukuran segel itu mencapai batas tertentu, kemungkinannya besar segel itu akan meledak. Ledakan seperti itu akan berbahaya bagi semua yang ada di sekitar, jadi kita tidak boleh berpikir remeh soal ini. Shibai mendengarkan sambil tetap tenang, lalu menjawab dengan nada yang mengandung pujian dingin, "Kau pintar, Uzumaki Naruto. Kau benar tentang Chibaku Tensei yang kubuat untuk Hashirama dan Might Guy. Itu bukan sekadar segel biasa. Segel itu memakan cakra yang kutanamkan di dalamnya. Semakin banyak cakra yang masuk, semakin besar pula segel itu membesar. Kalau cakra di dalamnya habis dan aku belum mengganti dengan cakra dari manusia baru, segel itu tidak akan tumbuh lagi. Jadi strategi selanjutnya bagiku adalah menyegel yang paling lemah dulu, lalu naik ke yang lebih kuat. Aku berencana menyegel Himawari dan Mitsuki selanjutnya, mulai dari yang paling mudah diambil." Belum selesai Shibai mengucapkan kata-katanya, Naruto sudah menghilang dan tiba-tiba muncul di hadapan Shibai dalam mode Six Paths. Gerakannya sangat cepat, kedua tangannya dipenuhi lapisan cakra yang padat, lalu dia melancarkan serangan langsung ke wajah Shibai. "Aku tidak akan diam melihat rencanamu berjalan," ujar Naruto sambil menyerang, dan pukulannya menghantam Shibai kuat sehingga membuatnya terpental. Shibai mencoba menyusutkan tubuhnya agar serangan tidak mengenai sasaran, tetapi Naruto tidak mengandalkan penglihatan semata. Ia mengubah matanya menjadi simbol kuning yang berbeda dan menggunakan naluri penciuman khas Kurama yang sudah terlatih. Dengan hanya mengendu sedikit, Naruto bisa merasakan keberadaan Shibai meski tubuhnya mengecil. Ia lalu memanggil wujud Kurama dalam bentuk 9 tangan yang masing-masing membawa ragam rasengan. 9 serangan itu diarahkan ke Shibai sekaligus. Namun pada saat rasengan itu hampir mengenai, bentuk serangan itu mengecil dan gagal mengenai sasaran karena Ishiki mengecilkan semuanya untuk melindungi Shibai. Melihat itu, Obito tiba-tiba muncul dari belakang dan melepaskan serangan laser Jubi yang sangat kuat, seolah memancarkan energi besar yang setara dengan ledakan biju. "Jangan biarkan mereka berkumpul," teriak Obito saat ia menghantam Ishiki dengan serangan itu. Ishiki lalu membentuk sebuah perisai Gudodama yang diperlebar menjadi bentuk persegi panjang untuk menahan tembakan Obito, lalu mengubahnya kembali menjadi tongkat seperti biasanya setelah tembakan itu berhasil ditangkis. Di sisi lain, Jura menyerang Obito, tetapi Obito mengaktifkan Kamui sehingga serangan Jura tidak bisa mengenai dirinya. Juara kemudian menciptakan akar raksasa untuk menopang tubuhnya dan melepaskan biju dama kecil yang diarahkan ke banyak sasaran. Namun Madara dengan cepat membalikan serangan itu sehingga Jura sampai terluka. Ishiki dan Jura tampak bersiap menggabungkan tenaga untuk membentuk Mokuton raksasa yang didukung oleh Sukuna Hikona. Tapi sebelum mereka sempat menyelesaikannya, Naruto sudah melepaskan serangan lain. Naruto mengeluarkan 3 tangan Kurama yang membesar dan membentuk bola lava mirip rasengan di telapak masing-masing. Dalam sekejap, 3 tangan itu melesat dan mengenai Ishiki, Jura, dan Shibai secara bersamaan. Serangan ini datang sangat cepat, begitu cepat sampai Ishiki, Jura, dan Shibai tidak sempat menahan atau memakai kekuatan Sukuna Hikona untuk menangkis. Mereka terpental dan menghantam tanah dalam keadaan terkapar. Ishiki sampai kehilangan beberapa gigi karena hantaman itu. Ishiki mengerang lalu menoleh pada Naruto dengan nada marah dan heran. "Hokage, kenapa tiba-tiba kau bisa begitu kuat? Kau sudah bermain-main denganku berulang kali, tapi sekarang kekuatanmu meningkat pesat. Apa ini semacam tipu muslihat seperti Baryon Mode yang dulu?" Madara juga menatap Naruto sambil berkata pada nada takjub, "Naruto, apa yang terjadi padamu? Kekuatanmu melonjak. Dalam beberapa aspek kau bahkan hampir mendekati levelku." Naruto menenangkan suasana sejenak dan menjawab panjang, "Aku memang menyimpan banyak cadangan tenaga di tubuhku. Namun aku sengaja tidak mengeluarkan semuanya karena ada pesan dari Koji yang mengingatkanku untuk berhati-hati dan tidak memakai semua tenaga sekaligus." Shibai dan para dewa Otsutsuki tampaknya menunggu takdir tertentu di masa depan, jadi mereka juga menahan diri. Kemungkinan besar, Shibai akan membuka semua kekuatannya ketika leluhur Momoshiki datang. Pada saat itu aku baru akan gunakan mode Baryon versi 9 biju yang jauh lebih kuat dari Jogan tahap 4. Jadi untuk sekarang kita harus bertarung sambil menunggu momen yang tepat. Tidak lama setelah pembicaraan itu, Mitsuki dan Himawari tiba secara bersamaan di lokasi. Mitsuki langsung bicara, "Maaf aku terlambat. Aku baru saja menyelesaikan pertarungan dengan Matsuri. Aku membantunya dan sekarang dia berhasil dikalahkan." Himawari menambahkan, "Benar, Matsuri sudah berubah kembali menjadi Moegi. Ryu juga sudah kembali menjadi Shinki. Sekarang yang tersisa hanya Jura, sang raja terakhir dari Ego Jubi." Himawari lalu melangkah ke arah Naruto dan bertanya penuh perhatian, "Ayah, kau baik-baik saja setelah itu?" Naruto tersenyum pendek lalu membalas, "Aku baik. Kerja bagus karena kalian berhasil menghadapi Matsuri dan Ryu. Tapi sekarang, di mana jasad Shinki dan Moegi? Kita harus memastikan mereka aman." Mitsuki segera menjelaskan detailnya,
aku membuat 2 bunshin sebelumnya. Satu kubawa ke Sunagakure untuk menyimpan jasad Shinki kepada Kazekage karena di sana lebih aman. Di Sunagakure hanya ada Urashiki. Sedangkan Moegi kutaruh di laboratorium ayahku, tepatnya di bekas ruangan Shigetsu. Tempat itu aman dari gangguan, bahkan Amado pun akan sulit memasuki sana. Orochimaru mendengar laporan itu dan mengangguk. Bagus. Biarkan Moegi di sana. Tempat itu memang aman. Sementara itu, Ishiki, Jura, dan Shibai berdiri berdekatan, masing-masing saling menatap dengan ekspresi yang sulit dibaca. Shibai menghela napas pelan lalu berkata, "Kapan leluhur Momoshiki akan datang? Aku mulai jenuh bertarung dengan setengah kekuatan." Ishiki menimpali, sepertinya leluhur Momoshiki sangat cerdik. Dia mungkin sengaja menunggu sampai kita kehabisan cakra, baru tiba. Ini seperti permainan strategi. Jura kemudian mengenang, ketika aku belum penuh ego dahulu, cakraku pernah diserap oleh leluhur Momoshiki ketika Ishiki meninggalkanku di dimensi Kara. Saat itu, tidak ada yang menjaga karena Code pergi ke Konoha. Dari perbincangan ini jelas bahwa entitas seperti Jubi atau yang berevolusi menjadi bentuk seperti Jura masih menyimpan ingatan masa lalu. Di tubuh Naruto, Kurama memberi peringatan, aku merasakan firasat buruk. Ada sesuatu yang Shibai sembunyikan, sesuatu yang mungkin terkait dengan ancaman atau kematian shinobi. Mata Tabi menimpali, apakah kau curiga itu akan berkaitan dengan kematian beberapa shinobi? Kurama menanggapi, bisa jadi. Shibai terlihat sengaja menahan serangannya ketika kita menyerang, seolah menyimpan cara atau kekuatan lain. Kita butuh Koji untuk melihat lebih jauh soal masa depan, tapi kubus yang menimpa Koji di Amegakure bercampur dengan kekuatan Otsutsuki, jadi sangat sulit untuk mengangkat dan menyelamatkannya saat ini. Suara di antara para biju mulai berembus ide. Satu suara berkata, bagaimana jika kita memakai mode yang dulu dipakai oleh Rikudo Sannin di masa lalu? Bukan Baryon mode yang berisiko bagi Jinchuriki, tapi varian lain yang pernah dipakai dan tidak menimbulkan risiko kematian bagi kita para biju. Naruto mungkin juga bisa memakainya. Kurama menjawab, aku setuju. Kita bisa mempersiapkan itu sekarang. Bersiaplah, kita akan fokus menghabisi Ishiki dan Jura terlebih dulu. Untuk Shibai, setelah itu baru kita pikirkan langkah berikutnya. Mereka semua menyiapkan diri, masing-masing menimbang strategi. Pertempuran belum selesai, dan semua pihak tahu keputusan berikutnya harus diambil dengan hati-hati agar tidak mempercepat takdir yang Shibai coba hindari atau sebabkan.